underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa waktu belakangan ini kita dikejutkan dengan adanya kasus penipuan berkedok penggandaan uang di Banjarnegara yang kemudian berujung pada pembunuhan sekitar 12 korban yang diketahui. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Bim salah bim. Uang 11 juta jadi 1 miliar. Itu kan yang digembar-gemborkan sama dukun selamat dari Banjarnegara ini. Betul. Lah anehnya loh. Udah zaman modern seperti ini, zaman manusia itu sudah naik roket sampai ke bulan, ya. Ya, zaman internet seperti sekarang ini, zaman sosmed, apalagi sekarang sudah ada zaman yang chat GPT, ya, yaitu augmented intelligence, jadi kecerdasan buatan. Nah, kok masih ada dukun yang seperti ini yang dipercaya? Ya. Saya jadi ingat itu. Beberapa tahun yang lalu itu di Jawa Timur kan juga digegerkan. Ya. Kalau nggak salah namanya Dimas Kanjeng. Betul. Dukun juga. Betul. Penggandaan duit. Ya. Sampai juga ada korban jiwa kan. Betul. Kalau di sana waktu itu sepertinya yang mati, yang dibunuh itu mungkin 5 atau 6 orang ya. Ya. Tapi sekarang yang di Banjarnegara ini rekornya pecah. Kabar terakhir ini 12 orang yang mati. Betul. Dibunuh. Betul. Ya. Nah, hebatnya ini kan waktu diwawancara di televisi sama aparat kepolisian, bagaimana cara membunuhnya dia kepada korban-korbannya itu. Ya. Nah, dia ngomong dikasih racun ikan. Nah, terus ditanya, lah itu waktu dikasih racun itu terus bagaimana itu korbannya? Apakah teriak-teriak? Ya. Itu kan katanya racunnya diminum. Betul. Apakah ada keluh kesah? Ya. Jawabnya itu kok wajahnya seperti tidak berdosa. Ya. Oh, enggak tuh. Ya udah, tak kasih minum aja, dia minum. Ya enggak ada masalah. Tiba-tiba 5 menit ya dia udah mati. Gitu ya. Jadi wajahnya itu santai. Betul. Ya, tidak berbuat salah itu. Betul. Ditanyain lagi, pada saat dikubur apakah dalam kondisi korban memang betul-betul sudah meninggal? Ya. Nah, jawabnya dukunnya ya sudah meninggal. Kalau belum meninggal ya saya belum berani ngubur. Ya, sepertinya itu. Nah, ini kok malah jadi seperti ceritaan sinetron sandiwara itu ya. Oh no, pertanyaannya kok begitu loh ya. Nah, terus ternyata ditemukan loh ada 12 korban. Betul. Ini dan kita kok zaman sekarang masih bisa percaya. Ya. Tapi rasa-rasanya kasus seperti ini beberapa kali kerap terjadi. Untuk mengatasinya sebenarnya bagaimana Om Bob? Ya, sebelum kita sampai ke cara ngatasinya ya, ini ada satu juga gejala yang sebetulnya kita juga istilahnya itu kok bisa terjadi loh ya. Itu kemarin kan di Dumai itu kan terjadi lagi kebakaran kilangnya Pertamina. Ya, betul. Ini kan rumah-rumahnya kejadian terus. Kemarin di Pelumpang di Jakarta Utara. Ya. Sekarang belum lama ada di Dumai. Ya. Ya. Nah, ini kok lucunya loh. Ini ada anggota DPR tuh yang disorot televisi kemarin ya. Itu dalam rapat kerja atau apa kok mengeluarkan statement. Ini jangan-jangan Pertamina ini kurang sesajennya. Ya, kurang berbuat amal. Ya, kurang memberi sesuatu. Seperti sarung misalnya dalam suasana hampir lebaran ini kepada masyarakat. Ya, sehingga yang jaga itu menjadi marah. Terjadilah kebakaran. Ya. Nah, ini. Jadi selalu orang-orang kita tuh banyak yang mengaitkan satu kejadian dengan tanda-tanda alam atau sesuatu yang gaib. Ya. Padahal seperti kecelakaan kebakaran yang ada di kilang minyak itu kan mestinya secara ilmiah bisa dilihat kan. Ya. Ya, jaraknya gimana, pada saat mengisi bahan bakar gimana, ya kan? Ini kan bisa secara ilmiah bisa diketahui. Ya. Bukan lantas, oh ini kurang sesajennya. Ini kan lah ini kan membuat rakyat tuh makin percaya. Termasuk penggandaan uang tadi itu. Ya, secara ekonomi lagi susah, ya kan? Ini diiming-imingin, ini ada cara menggandakan uang dengan tidak usah kerja.
ya cuma dititipkan duitnya, terus 11 juta bisa jadi 1 miliar ya. Ternyata setelah uangnya dilihat, di dalamnya itu potongan-potongan kertas ya. Ternyata bukan uang ya. Seperti ini. Jadi ini yang bikin celaka kita. Jadi kalau memang mau mencegah ini, ya haruslah aparat-aparat yang ada di daerah itu harus peka. Jadi kalau kerja itu jangan cuma lihat handphone doang kan. Kita lihat kan banyak orang kalau jalan-jalan oknum-oknum itu ya yang dilihat handphonenya ya. Harusnya mendengar kanan kiri. Kalau lagi dinas jalan-jalan itu tanya sama warga ada sesuatu apa yang istimewa ya. Begitu ketahuan bahwa ada orang yang bisa menggandakan duit, jangan malah percaya. Titip juga supaya digandakan gitu kan. Harusnya dia langsung mengambil action. Datanginlah si dukun tadi itu diinterogasi. Jangan menipu. Itu langkah yang paling diperlukan. Jadi aparat itu harus selalu siap antisipasi kalau ada sesuatu yang tidak normal. Jangan sampai ada korban yang seperti sekarang. Sekarang kalau sudah terjadi, barulah dihimbau bagi siapa yang merasa kehilangan keluarganya harap lapor. Terlambat. Ya, mestinya itu kemarin-kemarin sudah diantisipasi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.